Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman dan Islam. Dan setelah nikmat iman dan Islam, kita diberikan afiah, yaitu kesehatan, yang dengan kesehatan ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan aktivitas keduniawian, pekerjaan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat ke-17. Sebelumnya mari kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada para pengikut beliau sampai hari kiamat. Ayat 17 dan 18 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. Apa artinya? Pak Sakya? Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya
menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Iya. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan keadaan orang munafik yang mereka bingung, tidak memiliki keteguhan dalam akidah, tidak memiliki keyakinan di dalam beragama, seperti orang yang menyalakan api. Coba kalau ada orang menyalakan api pakai obor misalkan, pakai obor atau pakai kayu bakar, setelah menerangi sekelilingnya, senang kan dia bisa berjalan kan. Nah, setelah api yang dia nyalakan itu menerangi sekelilingnya, Allah lenyapkan cahayanya, akhirnya dia gelap, nggak punya pegangan. Gimana kalau orang tadinya punya cahaya, yaitu cahaya Islam, seperti orang yang menyalakan api, senang dia punya cahaya, tapi setelah cahayanya dia dapat, Allah lenyapkan, dan dia tidak bisa berjalan, tidak tahu arah tujuan dia ingin menuju perjalanan itu, dan dia tidak bisa melihat. Ya, ini keadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan cahaya dan sudah menunjuki dia, tapi sayang dia menyia-nyiakan cahaya Allah itu dan dia menggantinya dengan itu tadi, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, akhirnya kembali menjadi gelap, bingung dan tidak tahu kemana akan berjalan. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena perbuatan mereka itu menipu Allah, menipu orang yang beriman, kemudian menuduh orang beriman dengan sufaha, bodoh. Kalau kembali kepada kaumnya, mereka bilang kami hanya mengolok-olok. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka, membalas keadaan mereka seperti orang yang berjalan di tengah gelapnya malam dan tidak bisa melihat. Sum, tuli. Walaupun mereka bisa mendengar, tapi mereka tuli. Bukmun, bisu. Parah ya, udah tuli, bisu. Umyun, buta lagi. Gimana? Dia orang-orang yang bisu, nggak bisa ngomong, pakai isyarat. Udah bisu, tuli, nggak denger. Udah tuli, buta, nggak lihat. Gimana tuh? Lengkap. Nggak bisa kembali, udah nggak bisa kembali ke Islam. Diberikan peringatan Al-Quran, tuli. Diberikan peringatan nasihat, bisu, nggak bisa ngomong. Kasihan ya mereka, orang-orang munafik itu. Dan mereka Allah biarkan sesat, karena orang-orang munafik adalah musuh orang-orang yang beriman. Dan siapa yang memusuhi orang yang beriman, siapa yang memusuhi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan jadikan terhina. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan musuh-musuh Allah bisa menipu orang yang beriman. Atau seperti hujan, mereka seperti seorang yang ditimpa hujan dari langit, sayyib. Makanya kalau kita hujan, doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyib itu hujan, hujan deras. Kalau hujan rintik-rintik namanya ada lagi. Kalau hujannya sedang ada lagi. Kalau hujannya ada petir, beda lagi namanya dalam bahasa Arab. Au kasayyib, seperti hujan deras. Minas sama, dari langit. Fihi dhulumat, yang disertai dengan kegelapan. Orang kalau tertimpa atau
ya, dalam keadaan terkena hujan yang sangat deras, gelap, kemudian ada ra'ad itu petir, kemudian ada kilat, barak, ada gelap, petir, kilat, takut kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutupi telinga mereka, takut. Minas sawa'iq, dari petir yang menyambar. Hadarul maut, takut mati. Nah, mereka keadaannya seperti itu, seperti orang yang di dalam keadaan takut, cemas, khawatir, nggak ada tempat berlindung, dan mereka berusaha untuk menutupi telinganya supaya nggak mendengar petir dan kilat yang menyambar-nyambar itu. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat An-Nur. Silakan buka surat An-Nur. Surat ke-24. Ayat ke-40. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Baca artinya. Alif, baca apa Alif? Mas Alif. Tahu ada orang kafir seperti berita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang dilapiskan. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit. Iya, orang-orang kafir tidak punya cahaya sedikit pun. Allah hinakan mereka sehina-hinanya, karena cahaya Allah itu akan diberikan kepada orang yang imannya itu ikhlas, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku kemunafikan. Kita lanjut ayat setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Kullama Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya
saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang kafir seperti yang tadi di ayat sebelumnya, mereka seperti orang yang terkena hujan, kemudian gelap, ada petir, ada kilat, menutupi telinganya dengan jari-jarinya, ya, jadi ditutup gitu loh, nggak mau dengar, karena mereka takut akan tersambar petir, mati. Artinya mereka itu dalam keadaan seperti di ujung tanduk, sangat-sangat berbahaya orang yang berada di bawah petir yang menyambar-nyambar. Nah, ketika kilat atau kilatnya itu bercahaya, mereka berjalan. Di antara ketakutan mereka, tapi mereka tetap berjalan sambil menutupi telinganya. Kemudian ketika kilatnya hilang, gelap lagi, mereka berhenti. Jadi mereka itu gak punya keteguhan di dalam berjalan. Mau berjalan nunggu cahaya dulu, karena gelap, gak ada cahaya yang menyinari. Kemudian kalau cahayanya hilang, berhenti. Ada cahaya lagi, berjalan lagi. Kilatnya berhenti lagi mereka. Itulah keadaan orang kafir, orang munafik. Bimbang, gak punya keteguhan di dalam berjalan. Mau maju, gak mau, mundur juga. Sama-sama tidak ada yang terbaik. Mereka mau beriman, gak serius, gak ikhlas. Mau kafir juga tidak berani. Ya, akhirnya Allah biarkan mereka sesat seperti itu. Kalau saja Allah mampu, artinya kalau saja Allah mau, dan Allah Maha Kuasa Maha Mampu, Allah akan hilangkan penglihatan mereka dengan kilat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah 13 ayat dari ayat ke 8 sampai ayat ke 20. 13 ayat berisi tentang ciri-ciri orang munafik. Apa ciri yang pertama orang munafik? Dari ayat 8. Ciri pertamanya apa? Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaqul itu artinya cuma di mulut. Kalau kita kan yu'minun, berkata saya beriman dengan beriman itu beda. Sekarang kalau ada orang mengatakan saya beriman, tapi hatinya mengingkari, itu tidak ada manfaatnya. Yang pertama kita harus meyakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Itu iman. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu iman. Yang kedua, ciri munafik. Ayat ke-9 apa? Menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Menipu itu memperlihatkan sesuatu, tetapi ada hal yang dia sembunyikan, dan yang dia sembunyikan itu justru yang lebih berbahaya. Contoh, dia seakan-akan ingin memberikan duit atau uang misalkan. Kemudian ternyata pas udah mau dipegang, dia menusuk atau berbuat jahat. Nah, itu namanya menipu, yukhadi'. Yukhadi' itu sebenarnya lebih tepatnya tipu daya. Kalau bahasa kitanya
yaitu tipu daya. Memperlihatkan yang baik, tapi sebenarnya di belakang dia ingin bermaksud jahat. Itu namanya yukhadi'. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga apa? Ayat 10, di hati mereka ada penyakit. Dan penyakit ada dua. Penyakit apa itu? Syahwat dan syubhat. Penyakit syahwat, mereka cinta dunia, mereka menginginkan jabatan, menginginkan nama, popularitas. Adapun fitnah syubhat, mereka memiliki pemikiran yang menyimpang, menyesatkan umat, dan mereka suka mengejek atau mengolok-olok syariat, karena mereka ya dalam kebencian mereka itu mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, walaupun mereka tidak merasa dan tidak sadar. Kemudian yang keberapa? 4. Mereka berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Yang kelima, mereka menuduh orang beriman dengan tuduhan bodoh, sufaha. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Nah, ini ciri munafik, yaitu suka mengolok-olok orang yang beriman dengan julukan bodoh, dengan julukan terbelakang, tidak mengikuti perkembangan zaman, atau jumud, atau kearab-araban, atau terlalu fanatik, atau misalkan menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dengan tujuan-tuduhan yang tidak pantas. Misalkan ada orang celananya di atas mata kaki, dituduh macam-macam. Orang yang jenggotnya panjang dituduh macam-macam. Orang yang ya selalu berbusana muslimah malah dicap dengan teroris, fundamentalis, atau ekstrim, ya kan? Iya, kita dicap seperti itu sama orang-orang yang hatinya ada penyakit. Kemudian sifat yang keberapa? 6. Mereka hanya menjadikan orang-orang beriman itu sebagai olok-olok. Antum lihat aja kalau nggak percaya, ya di YouTube atau di media-media sosial, sunnah aja dihina. Dari sisi tata cara sholat diejek, dari sisi penampilan-penampilan yang nyunnah diolok-olok, mengolok-olok Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Ya, di Indonesia Al-Quran itu di kalangan mereka lah ya, di kalangan orang-orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Al-Quran itu cuma buat 5. 1 buat musabaqah tilawatil Quran, 2 buat kaligrafi, 3 buat jimat, 4 buat sumpah, ya kan? Sumpah pakai Al-Quran kan? 5 buat apa lagi? Buat mas kawin. Itu Al-Quran di Indonesia. Mereka nggak paham isinya. Dan lihat aja sekarang, Al-Quran jelas-jelas menyuruh pakai hijab, nggak pakai hijab. Al-Quran jelas-jelas menyuruh supaya menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi kesyirikan, malah berbuat syirik. Yang ke-6 ada lagi, Al-Quran buat apa? Jimat, ya enggak? Buat jimat. Raja-raja, isim-isim itu, ini kan ya udah menyalahgunakan Al-Quran. Tapi kalau mengamalkan Al-Quran tuh udah susah, berat. Masih pada begini, gitu kan? Masih pada dengerin musik,
Padahal kan dalam Al-Quran musik haram. Masih makan riba, rentenir. Kebanyakan ya walaupun nggak semuanya Islam, tapi umat Islam banyak nggak yang rentenir? Banyak. Masih banyak yang berzina, poligami dihina, tapi berzina malah dipuja. Nah itu di Indonesia. Ini ciri-ciri kemunafikan. Dan Allah akan membalas olok-olok mereka. Mereka itulah membeli atau menukar kesesatan dengan hidayah yang sudah mereka dapatkan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.